Paling ini adalah model kandang yang menurut kita sangat cocok untuk pemula. Jadi kalau teman-teman pengen kandang yang cukup gede, punya lahan cukup gede tapi modal terbatas, ini bisa menjadi solusi untuk bikin kandang yang menurut kita oke. Oke, selamat datang di konten Pulau Mas Farm kembali. Jadi di sini kita mau update tentang kandang kedua kita. Yang pertama kan ini kandangnya adalah ini yang kemarin kita bikin. Untuk kalau ini kemarin kita bikinnya kan emang seselonya kita. Jadi bikin ya pas kita pulang kerja ataupun kita selo, kita cicil tiap habis asar gitu sampai maghrib itu, terus kayak sampai selesai itu pun hampir sampai mungkin 3 minggu atau hampir 1 bulan mungkin kemarin kita bikin yang kandang pertama. Kemudian kita di sini mau update kandang kita yang kedua. Ini adalah yang kandang kita kedua, cuma ini kemarin kita udah bayar orang karena kita udah nggak punya waktu lagi, kerjaan makin lumayan banyak, dan kalaupun mau kita ngerjain kandang kemarin juga malah nggak kepegang, nanti ada kerjaan yang malah kita nggak keteteran semuanya lah pokoknya. Itu akhirnya kita kemarin memutuskan untuk kita cari tukang, kita kerjakan aja lah, dan itu pun malah jadinya juga cepet. Paling tadi kemarin tuh kayak cuma 1 mingguan lah jadinya, 1 minggu lebih dikit gitu. Terus di sini nanti akan kita spill harganya berapa kandang ini, dan ini yang jelas ini sangat terjangkau untuk para pemula yang pengen bikin kandang dengan budget terbatas tapi dengan spek yang menurut kita udah sangat cukup untuk peternak pemula gitu. Oke, kita akan bahas dulu speknya untuk kandang kedua kita ini. Jadi kandang ini kurang lebih sama ya ukurannya sama yang sebelah itu. Untuk dari belakang ke depan ini tuh kemarin kalau untuk sampai luar sini ya, untuk sampai yang ini tuh sekitar 2,5 meter lah. Terus untuk di sini ke sananya, dari itu ke sini itu sekitar 140 sentian, yang dari sana ke sini, di sini 140 cm. Kemudian jarak per sekatnya ini tuh di sini sampai sini, atau yang anggaplah seukuran ini tuh sekitar 160 cm ya. Jadi ukurannya kurang lebih kayak gitu, dengan ada 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada 7 sekat ya. Untuk yang kandang kedua ini ada 7 sekat. Dan masing-masing kurang lebih ukurannya sama ya. Jadi ke sana sini sekitar 160 cm, ini ke depan 140 cm. Terus paling ya ini ke sininya sekitar ya 1 meteran ya. Terus ininya juga sekitar 40-an cm. Jadi kurang lebih segitulah untuk ukurannya secara globalnya. Terus kemudian di ujung, jadi di ujung ini kita sisakan kurang lebih 2 meteran. Jadi ini kurang lebih kita sisakan 2 meteran untuk mencacah pakan. Jadi kita taruh mesin cacah di sini untuk kita tiap kali kita ada pakan kita cacah. Jadi di sini untuk fasilitas cacah rumput di sini ya. Dan ini tuh kurang lebih ya 2 meter tadi. Jadi total secara keseluruhan jadi ini tuh sekitar 11 meter untuk kandangnya aja. Kandangnya sana, dari ujung sana ke ujung sini itu sekitar 11 meter, ditambah ini 2 meter, kurang lebih 13-an meter. Terus ini ditambah kita bilangnya trites itu ke sana setengah meter, sana kurang lebih juga setengah meter. Jadi kurang lebih ini 14 meter kandang kedua kita ini. Yang awalnya kita cuma bikin ini aja di kandang kedua, terus kita tuh plastiknya yang kita buat atap itu tuh kita sisa kemarin itu. Terus jadi di sini kita manfaatkan untuk area call atau pickup yang kita buat armada untuk pengaritan atau untuk beli pakan dan lain-lain, untuk operasional kandang lah. Intinya kita menyiapkan satu parkiran untuk call itu. Dan itu pun juga enaknya ketika misalkan cari rumput pakai call itu, ketika turun ke sini langsung kita cacah. Jadi nggak usah kita turunkan, naik turunkan, pokoknya masih di pickup kita ambil, kita cacah. Jadi di situ lebih enak lah, secara flow-nya itu lebih enak di situ ya. Terus kemudian untuk pakannya ini kemarin juga kita bikin sederhana dari papan cor. Ini pun sebenarnya ini bisa dibilang kayunya tuh tipis ya, tapi nggak masalah. Untuk yang kandang pertama ini menurut kita udah sangat cukup banget gitu. Ini ada 2, kalau 20 cm kan ini sekitar 40 cm ya. Untuk ininya kan 20 cm 20 cm 40 cm. Terus ini ya kita bikin miring dikit lah, ini sekitar mungkin 55 cm lah kalau yang atas. Di sini 40 cm atau sekitar 45 cm mungkin
ukurannya kemarin lupa bikinnya berapa. Cuma ini intinya kita ngikutin dari papanya aja gitu, nggak kita otak-atik lagi, ukurannya kurang lebih sama gitu. Terus ini kita ukur 160 cm panjang sandalnya. Ini ada di, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk pakan juga kita ada 7 untuk ini. Jadi kan di sini ketika kita udah kita cacah, ini kan rapi. Nanti tuh sisanya tuh bener-bener kayak cuma sedikit dari pakan yang udah ada ini, sisanya dikit itu kita masukkan ke kandang sini. Nah, ini kan dari sisa-sisa pakan ini tuh nanti keinjek-injek sekalian dengan kotoran dari kambingnya. Jadi itu udah melebur jadi satu. Ketika udah kering, itu udah bisa langsung kita angkat untuk jadikan pupuk. Kita nggak perlu, kalau panggung itu kan kotoran kambingnya itu kan masih bulat-bulat, masih utuh gitu. Itu ketika tidak dihancurkan, tidak digiling, itu ketika dibuat pupuk itu tuh tidak hancur. Ketika itu hancur pun itu memerlukan waktu yang cukup lama. Bahkan ada yang bilang tuh kemarin tukang yang bikin ini tuh dia ngerabok ya, istilahnya ngerabok atau memupuk itu dari intelnya itu tadi yang udah kering itu tadi, dia kasih ke tela. Jadi tela pohong itu dari dia nanem sampai itu tuh panen itu tuh masih utuh, intilnya itu apa, kotoran kambingnya itu masih utuh. Jadi emang harus dileburkan. Nah kalau di sini biar kita tidak perlu menggiling lagi kotorannya, ya udah kita sistemnya adalah ini di tanah, biar diinjek-injek hancur, kita bisa langsung pakai pupuknya. Dan kalaupun ini nanti berlebih ke depan juga akan kita jual. Kalau mungkin itu jualnya bersih udah tepungan itu intel aja, misalkan kita belum tahu ya harganya berapa, cuma mungkin kita dijual di harga separuhnya aja, kita udah kayaknya udah cukup lah ketika nanti berlebih. Terus ini kita habis berapa di ini tuh, kita habis di 5 juta rupiah untuk kandang ini. Jadi yang agak mahal tuh kayak plastik itu kemarin kayak udah 1 jutaan berapa gitu, udah 1 jutaan sekian. Ini ada 250 mikron untuk plastiknya kemarin. Kemudian ada jaringnya, ini kemarin juga nggak kayak terlalu mahal sih kalau untuk yang jaring. Terus kemudian kayak kabel untuk lampu dan lain-lain. Yang jelas untuk kayak tukang kemarin juga sebenarnya nggak terlalu banyak juga itu habisnya kemarin tuh. Pokoknya sekitar kita habisnya tuh untuk yang kandang kedua ini kita habis di angka 5 juta rupiah. Kalau yang kandang pertama itu kemarin kita habis di 3,5 juta. Itu tapi kita garap sendiri. Jadi itu juga memerlukan waktu yang cukup panjang kemarin itu. Dan ini ya kurang lebih itulah sekitar 5 jutaan. Kalaupun lebih dikit lah, 100-200 ribu paling. Nggak nyampe yang banyak-banyak. Dan ini udah sangat lebar. Ketika kita misalkan uang 5 juta kita bikinkan yang panggung, paling ya mungkin dapatnya ya 5 meteran untuk ini, untuk ukurannya. Tapi di sini dengan angka 5 juta kita udah bisa bikin kandang yang kedua itu dengan anggaplah ini tuh di 13 meter ditambah parkiran ini tadi. Dan ini untuk ketinggian ya. Ketinggian ini kita kemarin sama dengan yang di sana itu 125 cm, cuma ini ternyata makunya yang tukangnya itu ketinggian. Harusnya kan ini disisain lah paling nggak segini tuh untuk cantolan-cantolan yang kita butuh. Cantolan misalkan dari pakannya bisa kita cantol gitu kan, biasanya kadang kita begitu kalau misalkan belum dicacah ya kemarin-kemarin. Cuma kan nanti kan misalkan kita lagi nggak sempat nyacah itu kan bisa dicantol-cantol biar lebih enak. Kadang kalau di sini tuh kalau belum dicacah itu tuh kayak dia tuh di apa ya, kalau kita bahasa Jawanya diseblak-seblak kayak gitu loh, kayak dilempar sana sini itu tuh. Jadi kadang ada yang keluar dan kotor gitu. Akhirnya kemarin ini juga kita putuskan untuk kita semen lah, setidaknya di depannya ini aja, nggak perlu yang semuanya di semen. Yang di sini intinya kalau pakan ini jatuh ke sini, ini tuh masih bersih ketika untuk kita masukkan lagi. Jadi kalau jatuh kita masukkan tuh masih aman lah, tidak terinjak-injak dengan tanah. Terus itu juga kita kasih di sini naik. Kemarin tuh awalnya kita mau naik turunan ini, jadi cacahnya di bawah, tapi untuk naruhnya di situ, tapi cacahnya di bawah naik turun. Cuma karena ini udah jadi parkiran pickup, di sini juga udah aman, ya udah kita patenkan untuk mesin cacah ada di sini. Terus itu kita patenkan di situ terpalnya, terpal bekas lele kemarin itu kita pakai. Jadi tinggal kita cacah semua di sini. Jadi hasilnya cacahnya kurang lebih kayak gini. Tiap hari kita nyacah ya. Sementara ini kita belum bikin silase, niatnya nanti ke depan mau bikin silase, cuma untuk sementara ini ya kita sistemnya begini dulu, cari lumpur tiap hari kita cacah, kita bikin untuk kita pakan tiap hari.
Dan di sini juga kita semen ya untuk khusus yang di sini, biar kalau pakan jatuh itu tadi kembali biar aman lah, tidak kemana-mana. Paling ini adalah model kandang yang menurut kita sangat cocok untuk pemula. Jadi kalau teman-teman pengen kandang yang cukup gede, punya lahan cukup gede tapi modal terbatas, ini bisa menjadi solusi untuk bikin kandang yang menurut kita cukup oke untuk pemula. Jadi nggak perlu yang mewah-mewah atau langsung bikin kandang yang mahal itu untuk peternak pemula, itu kayaknya tuh enggak, karena kandang tuh nomor sekian. Yang pertama kan pakan, kedua pakan, ketiga pakan. Jangan lupa untuk bank pakan itu selalu diutamakan. Setelah itu mungkin ternaknya. Memang awalnya tuh kemarin kita cuma pengen bikin kandang satu aja yang sana. Cuma kemarin karena kita tuh nebang bambu cukup banyak di sebelah sana kan, kemarin lumayan banyak dan sisanya juga banyak banget, daripada tidak terpakai dan malah mubazir. Kalau misalkan kita mau nanti bikinnya juga kayaknya malah keburu busuk nanti bambunya atau gimana. Akhirnya ya udahlah, kita sekalian aja kita bikin kandang yang kedua. Akhirnya kita bersihkan untuk kita bikin kandang ini. Akhirnya jadilah yang kita maksimalkan bambunya kurang lebih jadi di 13 meteran ini kurang lebih. Paling itu aja untuk konten kali ini tentang berbagi progres dengan kandang kedua kita ini. Dan mungkin ini bisa jadi referensi teman-teman untuk dicontoh nanti kalau misalkan punya budget terbatas pengen bikin kandang yang cukup besar, ya ini menurut kita bisa jadi solusinya. Kita nanti akan bahas full semua yang apa yang ada di peternakan ini, kita punya apa aja, termasuk mungkin mobil dan lain-lain, kayak gimana dengan modal berapa kita mulai peternakan ini akhirnya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk konten kali ini kurang lebih itu aja yang kita bahas. Semoga konten ini bermanfaat dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.